contoh dari dilematika yang sering kita lakukan adalah misalkan dalam penentuan penilaian kinerja guru, bagaimana kepala sekolah bisa berlaku secara objektif, karena penilaian kinerja guru itu ujung-ujungnya nanti ke arah PKD, jangan kinerja daerah. Manakala nilainya amat baik dengan nilainya baik, pasti nanti penghasilannya beda. Nah itu nanti yang membuat kita sepertinya kurang objektif. Harusnya seorang guru nilainya B karena terkait dengan nafkah bisa jadi amat baik. Nah, gitu. Jadi yang menjadi dilema seperti itu. Kalau yang menjadi rujukan moral, baru saja kami kedatangan dari tim Pak Diwiata tadi, Pak Indra dengan Bu Dewi. Guru-guru itu minta kebutuhannya secara mendadak. Nah, otomatis kami sebagai pimpinan juga harus mengambil sikap bahwa untuk kebutuhan sekolah yang secara mendadak kita tidak bisa menggolkan ataupun membiarkan, karena segala sesuatu yang sekolah kan harus direncanakan 1 tahun sebelumnya, nah baru semuanya bisa terrealisasi. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu. Jadi biasanya apa mengidentifikasinya itu dari permasalahan yang tertentu saat itu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan gitu, yang sementara Ya biasanya saya sebagai kepala sekolah tetap menyertakan tim manajemen. Tim manajemen kami terdiri dari 3 wakil dan 3 staf. Itulah tempat kami berdiskusi, kemudian hasil diskusi baru menentukan mana yang harus kita pilih. Memilih satu di antara 2 kebenaran memang sulit. Demikian itu bukan mutlak keputusan saya, kami memiliki tim yang bisa berkoordinasi untuk menentukan segala sesuatu ini. Ya, betul, manajemen perlunya di situ. Kalau dia 6, saya 1 kan 7, jumlahnya ganjil kan. Mengambil keputusan pasti kita terakhir kok. berarti keputusan bersama ya Pak? Ya. Yang selanjutnya nih Pak, Ya. untuk pertanyaan ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Pertama adalah kita identifikasi masalahnya. Kemudian dari identifikasi itu yang kedua, saya akan menentukan apakah masalah tersebut hanya kepala sekolah bisa memutuskan sendiri ataukah perlu partisipan yang lain untuk menentukan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan keputusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan untungnya berapa, ruginya berapa. Jadi tidak hanya mengambil keputusan, namun kemudian kita juga menganalisis dampak positif dan dampak negatif. Jadi tetap intinya seperti kita identifikasi, Ya. nanti kita lihat baik buruknya ya Pak Ya. ya, mana keuntungan yang lebih baik dan mana yang tidak lebih baik. Ya, Pak, ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau permasalahan tiap hari itu sebetulnya bisa berganti-ganti, namun yang membuat kepala sekolah efektif itu adalah jam terbang. Ternyata jam terbang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu membuat kita semakin bijaksana, membuat kita semakin tepat mengambil keputusan. Jadi yang saya tambahkan di sini jam terbangnya. Makin lama kita menjabat, kemudian makin banyak pengalaman yang kita jalani, berikutnya insya Allah lebih Sering ketemu sama ya. Pembelajaran diri ya Pak. Ya. Makin banyak masalah, makin banyak solusi. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan satu bahwa ini apakah Anda memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Indonesia? Apakah Anda langsung menjalankan atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian? Kalau tidak, prosedurnya seperti apa nih Pak? Kalau yang di SMP 1 sendiri tadi sudah bilang bahwa masalah itu kita identifikasi. Sekiranya kepala sekolah langsung bisa memutuskan
keputusan di antara Senin, Selasa, Rabu itu kita berpikir Kamis mengumpulkan teman-teman tim manajemen, baru Jumat kita putuskan. Seperti itu. Masalah itu kalau memang mungkin untuk visi kayak itu kita juga Ya, seperti itu juga bisa. masa bisa langsung ya Pak ya, Iya. kita memang harus diskusi. Iya. Jadi menjadwalkan kasus itu. Ya. Tapi Kembali lagi sih, ya. siklusnya mingguan. Iya, Siklus mingguan. Jadi lihat kondisi permasalahan juga ya. Iya, antara ringan berat. Kalau ringan nggak butuh waktu lama sih. Kalau berat ya maksimal 1 minggu, karena minggu berikutnya kita sudah ganti episode. Boleh lewat ya. Ya, betul. Pokoknya Harus. Jumat sore pulang udah clear. Iya iya. Iya. Apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Dalam kasus dilema etika, sebetulnya semakin kita memahami persoalan, semakin ada kecenderungan mana yang perlu kita bilang ataupun keputusan yang kita ambil. Hal-hal yang mendasar di sini adalah yaitu kekompakan dari tim manajemen, karena mereka adalah teman berpikir dari kepala sekolah. Kepala sekolah nggak mampu berpikir sendiri, kita harus berkoordinasi dengan mereka, apapun itu urusannya, baik di kurikulum, kesiswaan maupun satgas, kita selalu berkoordinasi. Itu yang mempermudah. Untuk tantangannya kira-kira Pak dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini kira-kira apa tantangan? Kalau dari dalam sendiri, dari SMP Negeri 1, insya Allah nggak ada tantangan. Tapi kalau dari luar, nah itu baru kita ada tantangannya. Bisa saya ambil contoh, misalkan SMP 1 ini kan kaya dengan prestasi. Pada saat kita melaksanakan O2SN, misalkan karate dan peringkat 1, 2, 3, 4, 5, yang jelas terpilih itu peringkat 1, 2 harus jalan. Tapi ada juga orang tuanya yang anaknya peringkat 5, tetap ngeyel untuk anaknya diikutsertakan. Dua-duanya baik kan, kita memutuskannya kerja, tapi tetap kita berdasarkan seleksi peringkat 1, 2 yang kita kirim. Toh ini yang mewakili sekolah. Artinya tidak terlalu banyak tantangan yang agak menyulitkan pihak sekolah untuk Nah, melihat. ya, kalau udah dari luar sih ada. Iya, kecuali dari luar ya. Ya. Kalau dari intern sendiri, insya Allah aman ya Pak ya. Dari internal, insya Allah sudah memahami karakter masing-masing. bukan kebijakan Iya. Betul betul. Ya, ya. Mungkin tidak ada yang bilang, Ini ada juga ada yang ada lewat Pak. Ya. Cuma mungkin ini sih hubungannya sama ini ya, kita udah bersinggungan sih. Apakah Bapak memiliki sebuah bukan, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya. Nanti kalau faktor-faktor pertama, kan kita juga aktif dalam organisasi ya, dalam KKS itu juga tempat kita bertukar pendapat dengan teman-teman bagaimana baiknya. Jadi kalau di CP 1 ada 17 kepala sekolah, ya di situ ada 17 pemikiran. Nanti kita punya grup kan, kita pilih mana yang menurut naluri kita paling baik. Itu faktor yang mendukung selain tim manajemen kita yang kita bangun dengan kekompakan. Oh, berarti permasalahan yang selama ini ada tetap dibicarakan di luar Iya. di KKS ini ya Pak ya? Kan ada kasus baru. Misalkan sekolah ini baru aja tadi kami harus mengirimkan juara 2 O2SN tingkat DKI untuk ikut pemusatan latihan. Jadi kan suatu dirinya yang kita ada, dia hanya menemani yang peringkat 1 yang mati nasional, tapi sementara kami yang peringkat 2 harus menemani mereka latihan selama 10 hari. Nah, kita berdua sama teman-teman. Ya, masuk kemarin sampai 17 tidak silat juga masuk. Peringkat 2 suruh menemani latihan peringkat 1. Padahal peringkat 2-nya nggak akan dikirim ke nasional, kecuali yang satu ini berhalangan tetap. Oh, Nah, gitu. iya. Nah itu atas biaya sekolah sendiri. Padahal biaya sekolah tidak dianggarkan di dalam berkas. Nah, itu sulit yang kita bicarakan bersama. sama berarti ya hal itu Ya. bersama ya. Ya.
dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di LMIK? Pembelajaran yang bagus itu harusnya dalam suatu masalah tertentu perlu kita pelajari lebih lanjut. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan karena kita manusia itu banyak orang salah. Nah, supaya kita salahnya berjamaah atau kita benarnya juga berjamaah, itu perlunya pemimpin yang berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi pembelajaran secara kolaborasi Iya, ya, bukan kacamata pribadi, Iya. tapi kacamata cara umum. Ini saya nanti yang saya tanyakan, yang saya wawancarakan itu secara garis besar sih nanti dengan akhir pertanyaan selesai juga ada aspirasi pendapat yang sangat dari Bapak menjelaskan Ya. hasilnya ini akan kita laporkan Pak dari hasil tugas kita tugas saya Pak Abu dan Bu Evi. Karena kan kita dalam satu orang ini 2 sampai 3 ya soal nanti ya mungkin saya Ya. jadi hari ini saya ingin terima kasih untuk Pak. Ya, sama-sama. Nanti bisa digali lagi persoalan di sekolah itu yang dulunya kita udah contoh di rapat kenaikan kelas itu kan banyak banget gitu kan. Usia anak naik kelas bangga. Nah, Kalau itu. saya begini, kalau nggak naik begini. Iya. Secara sistem pengaturan ini Pak, Kali bisa diputuskan kan lewat rapat pleno. terkait masalah Iya. apa sih namanya kalau ini pada saat mau PDB itu Hmm. yang anak daftar yang baru ini kan sudah ada ya, sudah input kita Iya. di jadwalin atau di PDB-nya. Sedangkan kita tidak boleh menaikkan atau meninggalkan anak. Ya, betul. Tapi ini pembelajaran buat kami Pak, pembelajaran buat kami bahwasanya dengan sudah Bapak jelaskan, Bapak sebutkan yang Bapak tidak menceritakan terkait masalah di dalam etika pengambilan keputusan itu menjadi pembelajaran buat kami. Karena nanti kami bisa apa yang sudah Bapak lakukan bisa kita terapkan. Sebetulnya secara tidak sadar sudah kita lakukan. Iya ya Pak ya. Iya. Coba murid kita yang atlet 10 hari dia pelatnas di luar, nggak ikut pembelajaran di sekolah, itu udah dilema. Sebenarnya apa ada di Iya, Iya, Pak. iya. Sebenarnya banyak sih Pak. Ya. Banyak. Kita kayak anak naik kelas, daya tampungnya sudah sekian gitu ya kan. Memaksa naik, Maksa naik kalau kita nggak naikin ya. daya tampung udah kita masukkan gitu kan. Banyak. Belum lagi anak kita ini sekarang selain dia sebagai pelajar, dia juga mesin pemburu uang. Pak, anak saya nggak naik kelas apa Pak, nanti rezekinya dengan itu. Nah, Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kebetulan ada tugas nih Pak dari kegiatan CGP di modul 3.1 ini. Tugas kami yaitu mencoba mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah yang ada di tempat kita mengajar. Nah, dari situ kami mohon izin sama Bapak untuk mencoba mewawancarai terkait materinya yaitu adalah dilematika sama nilai-nilai moral, nilai-nilai moral. Mungkin nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya coba lemparkan ke Bapak atau saya akan coba bacakan ke Bapak. Nanti Bapak tinggal jawab. Siap. Mohon izin ya Pak ya. Monggo, santai aja. Silakan. Ya, dari kemana dia? Pertanyaan pertama Bapak, Iya. di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Iya. Jadi kalau misalkan ada kasus atau masalah ya, kalau saya mengkategorikan bahwa ini termasuk dilema etika atau tuntutan moral,
saya lebih cenderung mengawalinya dari rujukan moral dulu, karena untuk mengidentifikasi rujukan moral lebih mudah dibanding, ini menurut saya lebih mudah dibanding dilema etika. Kalau rujukan moral itu pastinya kan sudah jelas, ada benar ada salah, ada sesuatu regulasi atau peraturan yang dilanggar itu udah jelas tuh, berarti masuknya ke rujukan moral. Nah kalau misalkan ternyata ini nggak termasuk rujukan moral, maka kecenderungan masalah itu akhirnya berbeda. Mungkin itu kalau cara saya mengidentifikasi bahwa ini masuk kemana. Artinya berarti dari dua kategori ini Bapak mungkin lebih ke arah rujukan moral dulu ya. Iya. Dilihat dulu, diidentifikasikan dulu arahnya nanti kemana. Nah, Mau nanti dia ke rujukan moral atau dia ke dilema etika. Dilema etika ya Pak ya. Seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan pastinya ya kecenderungan kan berawal dari laporan ya. Iya. Jadi selama ini saya jarang langsung menemukan ya, meskipun ada tapi jarang, tapi kecenderungan ada berdasarkan laporan. Nah, untuk pengambilan keputusan itu termasuk apa tuh, bukan mengandung nilai kebajikan atau misalkan di situ ada berbagai kepentingan, maka yang saya harus lakukan paling tidak yang selama ini saya lakukan, saya harus memahami betul permasalahannya itu seperti apa. Kemudian jadi tidak langsung mengambil suatu keputusan, jadi harus saya pahami dulu, kemudian saya ajak dulu orang-orang yang mungkin yang bisa, artinya yang memahami, entah itu yang terlibat, entah itu nanti yang tahu tentang kronologis. Jadi saya tidak cepat mengambil keputusan hal yang seperti itu, karena saya yakin bahwa kalau apa namanya, pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau dilema etika atau berbagai kepentingan itu pasti akan berdampak ke depan. Jadi nggak bisa saya putuskan dengan langsung gitu. Itu mungkin yang saya lakukan. Berarti dari kasus ini misalkan ada dua kepentingan yang sama atau mengandung nilai kebajikan, Bapak kumpulkan dulu, Iya. mungkin belum beberapa guru atau manajemen sekolah, juga melakukan kolaborasi Iya. ya, untuk menentukan. Betul. Jadi nggak bisa akhirnya nggak langsung saya putuskan itu, harus berbagai ya pertimbangannya banyak. Siap. Yang ketiga Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkahnya pastinya kan pertama kita identifikasi dulu masalahnya, identifikasi masalah, kemudian selanjutnya saya coba setelah identifikasi ya saya berkarya biasa tadi saya bilang berdasarkan laporan yang lapor itu coba saya tanyakan, kemudian siapa saja sih yang terlibat di sana. Jadi saya memastikan bahwa nanti saya akan menggali informasi dari siapapun yang memang mempunyai informasi atau berkaitan langsung dengan kejadian tersebut. Jadi setelah kita tentukan siapa yang terlibat, kita identifikasi, selanjutnya kita kita coba mengambil menggali informasi dari beberapa pihak, meskipun dia nggak terlibat tetapi paling tidak kompeten di bidangnya. Salah satunya misalkan karena yang saya alami kebanyakan di sini dalam etika kan yang kalau di sekolah kalau di 4 itu justru tentang peserta didik ya, dalam etika dalam itu jadi lebih cenderung masalahnya tentang peserta didik. Karena itu biasanya ya guru BK lah yang selalu saya ajak, kemudian kesiswaan, kemudian orang yang sekiranya paham betul dengan situasi tersebut. Setelah itu baru saya coba untuk merangkum apakah ini termasuk kaitannya dengan dilema etika atau tidak. Nanti kita identifikasi adakah peraturan yang dilanggar, adakah regulasi yang mungkin ya tidak dijalankan dengan betul. Nah setelah yakin bahwa ini ada sesuatu, misalkan ternyata
ada misalkan tidak ada regulasi sih gitu, cuman ini termasuknya adalah ya tadi mengandung nilai benar dan benar gitu ya. Jadi benar dan benar kan itu harus kita pertimbangkan. Setelah itu kita rembukan dengan tim manajemen orang yang kompeten di sana, kemudian baru saya ambil keputusan. Setelah ambil keputusan, nanti kita refleksi lagi, keputusan yang sudah kita ambil. Tujuannya karena kalau di sekolah kecenderungan masalah itu akan kita temukan di suatu saat nanti. Makanya refleksi itu butuh kita karena nanti bisa menemukan hal yang sama. Berarti melibatkan semua ya? Iya, semuanya ya. semua. Melibatkan semua, baru nanti direfleksi, dirangkum. Iya. Ke depannya nanti jika ada suatu permasalahan yang sama, Iya. akan kita lakukan langkah yang sama ya Pak. Betul. Pertanyaan keempat Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif pastinya tadi saya tidak berjalan sendiri. Oke. Gitu. Jadi saya melibatkan tadi orang yang paham betul tentang kondisi. Yang paling efektif pastinya karena ini kalau di 64 itu ada kecenderungan masalah psikotik, maka guru BK yang paling saya ajak bicara pertama kali, kemudian kesiswaan, baru tim manajemen secara umum untuk memutuskan suatu permasalahan. Jadi saya merasa lebih efektif dengan pertimbangan tim. Jadi bukan hanya berdasarkan keputusan saya sendiri. Kolaborasi Pak Ya. dengan tim lagi ya Ya. Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Ya. hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengenai dilema etika? Ya, tantangannya yang sering kita temukan adalah karena ini kaitannya dengan peserta didik dan permasalahan itu setelah kita telusuri segala macam, justru akan masalahnya itu sebenarnya bukan ada di sekolah. Akar masalahnya itu kebanyakan justru ada di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar. Nah, tantangan terberatnya adalah yaitu tidak semua orang tua itu paham tentang tentang penyelesaian masalah ini sebenarnya ini berguna buat anaknya. Tidak semua orang tua paham. Terus yang kedua, tidak semua orang tua peduli. Gitu. Sehingga manakala kita membutuhkan, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau saya mengambil keputusan harus ada ini ya, informasi dari semuanya. Nah, manakala kita membutuhkan informasi yang sangat penting dari orang tua, itu terhambatnya di sana. Padahal kita berupaya untuk menyelesaikan masalah, terutama misalkan masalah pekerjaannya, tetapi dari pihak orang tua kurang support dan itu menjadi tantangan. Itu tantangannya buat bersama yang baik. Nah, Ya, Pak. Untuk yang selanjutnya, apakah Anda sebagai kepala sekolah memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tentang dilema etika? Apakah Anda bisa menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan ya. hal tersebut, Pak? Kalau masalah seperti itu, kan kalau masalah kita lihat ya, jadi saya harus memahami kapan saya harus memutuskan dengan cepat, kapan saya harus bisa memutuskan dalam waktu yang tidak harus terburu. Jadi saya bilang, kalau memang keputusan itu saya anggap memang harus diputuskan sekarang dan urgensinya memang harus segera, maka saya harus dengan secepat mungkin saya akan lakukan pengambilan keputusan. Tetapi manakala misalkan tidak dalam artian dalam waktu yang saya dengan langkah yang tadi saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian terkait jadwal karena masalah kan insiden. Nah, jadi saya tidak bisa membuatkan jadwal gitu. Cuman runutan atau urutan bagaimana langkah kita menyelesaikan paling tidak tadi apa yang sudah saya sampaikan. Sesuai dengan versi yang muncul. Iya. Kepada berikutnya, Pak, adalah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Kalau yang dilema etika, kalau itu kaitan dengan peserta didik, pastinya yang sangat berperan artinya guru BK sama wali kelas ya. Karena paham betul tentang yang
sekali. Jadi itu kalau tidak bisa. Kemudian bagi kalau dilema etika yang kasusnya misalnya kaitannya tidak langsung dengan etika publik, saya mungkin mengajak yang berperan penting ya adalah teman-teman yang di sini saya anggap senior mungkin yang tahu persis perjalanan sekolahnya itu yang kemudian tidak cukup di sana, saya juga membutuhkan pertimbangan karena untuk kasus-kasus tertentu meskipun itu menjadi ranah kewenangan kepala sekolah, kasus-kasus tertentu saya membutuhkan pertimbangan dari pihak pihak. Salah satu contohnya adalah dari pengawas, atasan saya ya, pengawas entah itu studi atau pasal pembicara. Intinya saya mencari pertimbangan sebagai pertimbangan supaya nanti kita memberikan masukan kepada saya, sehingga karena kalau yang namanya keputusan yang mengandung kita masalah yang itu dampaknya cukup panjang, sehingga saya bersama dengan ahli untuk jadi butuh pertimbangan. Jadi ada rekan sejawat yang Bapak Ibu BK, Pak kemudian di sini dan lain berdasarkan pertimbangan dia sekarang untuk yang terakhir nih Pak, dari semua yang tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ada petik dari kepala sekolah dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan khususnya tentang diri? jadi kalau untuk mengambil keputusan yang tadi apa namanya kalau dilema etika itu sebenarnya kan ada ini akan berdampak gitu. Jadi dilema etika kan keputusan itu ada sisi benar dan benar, tetapi mana yang paling benar gitu kan, mana yang paling berdampak lebih baik untuk semuanya, itu yang saya ambil. Karena itu pembelajaran yang saya butuh kehati-hatian, tidak berasa busuk, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu saja sih. Jadi Bapak, kita sudah menanyakan ada 8 pertanyaan. Nanti dari semua akan kita coba merefleksikan, kita identifikasi, kita kembangkan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita tanyakan ke Bapak, kita wawancarai Bapak, menjadikan satu pelajaran buat kami Pak di sini. Kita jadi bisa memahami artinya tentang suatu keputusan, tentang permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, dengan apa namanya kebijakan moral. Makanya tujuan kami di sini saya mau wawancara Bapak dan saya di sini belajar Pak, belajar mencoba memahami bahwasanya suatu pengambilan keputusan yang seperti apa jika nantinya kita akan menjadi seorang pemimpin seperti Bapak ini. Mungkin itu saja Bapak ya. Lanjut ya. Terima kasih Pak. Sukses Terima kasih selalu. banyak ya Pak. Ya, Sama-sama Bapak. Mari Pak. ya, Sip.